guys, balik lagi di OPW Obrolan para wibu. Hensin. Ya ngapain gitu nih? Bensin apa? Bensin ngocok. Lagi bensin es. Oh ini kamar terbuil. Es cekek. Es cekek from Brooklyn. From Brooklyn ya anjing. Tol. Hari ini Hansen kedatangan tamu spesial ya. Yang biasanya ada di Dosa. Yang Enggak sih, dari Hansen kemarin juga udah nongol, tiba-tiba ikut makan. Kalau kemarin makan, kalau sekarang jump in dari pertama. Kenapa akhirnya mau ikut Hansen nggak? Alasan gampangnya. Iya. Teman kita nggak pada bisa. Teman kita pada nggak bisa datang. Aduh. Alasan basic sekali ya. Basic sekali. Yang satu lagi sibuk di rumah, yang satu lagi kerja lagi dipanggil ke Jakarta, yang satu sedang mengurus gizi anak bangsa biar agar banyak yang tidak keracunan. Biar nggak Dengan cara 40 jam ya. Iya, kerja 30 jam sehari. Satu hari itu 24 jam tuh. Dia plus 6 jam kerjanya. Gila memang manusia. Anyway, busway. Tapi kalau alasan kedua akhirnya kenapa mau ikut Tech Jets? Sudah mulai terjerumus. Ya? Bukan terjerumus, lebih tepatnya Kecemplung. Bukan, lebih tepatnya sudah mulai emosi dengan cerita-cerita Jets nih. Oh, oke. Nanti kenapa mulai tertarik nih nanti akan dijelaskan di dalam waktu kita pembahasan Jets ini. Jadi kedua tuh. Soalnya setahu Bentar. Iketin. Soalnya setahu saya beliau ini kurang nyaman dengan story-story Kamen Rider. Beberapa ya. Nah. Saya nggak terlalu suka tokusatsu. Makanya kemarin sempat memberikan ide kan. Ayo Bang Rap sama Bedul. Kita adu pembahasannya. Super Sentai versus Power Ranger. Karena saya lebih suka nonton Power Ranger daripada Super Sentai. Episode kali ini lanjutan belum tidur. Mau tidur dulu. Harus tidur dulu ya. Harus tidur. Saya belum pernah lagi ikut nggak tidur. makan. Lagi nggak makan. Saya belum, lagi nggak makan bisa tidur jadinya. Saya belum pernah ikut tidur nih di Jets nih. Oke, kita tidur dulu nih. Biar pembahasannya lebih tidur ya? lebih tidur. Ini orang Salahin dia bang, salahin dia. saya juga menyalahkan diri saya sendiri sih. Kenapa Anda seperti itu? Aduh. Oke, kita tidur dulu. Oke. Nah, Oh ya Sumi. Sumi. Iya kan, seperti Jets. Good morning. Good morning kalau Hensin. Hensin. Kan kita udah Hensin. Iya udah Hensin. Kan disambut oleh Nemo biasanya. Siapa sama Nemo kan Oyasumi. Nemo yang belum ada ya? Nah, Iya. ini kenapa ada alasannya? Menyebut Nemo kenapa hari ini semuanya bajunya hitam-hitam? Yoi. Ya, Karena berkabung. kebetulan aja sebenarnya. Ini hari berkabung karena ceritanya di Jets ini di dunia nyatanya Nemo dianggap mati. Bahkan mayatnya nggak ketemu kan. Kita habis ngelayat ya. Kita habis layar. Kita udah 3 harian tadi. 3 harian Nemo. Bentar, ini kan ini episode berapa? 7 ya? 7. Kalau per minggu 7 kali 7 49 hari anjing. 40 harian berarti itu. 40 harian, kita habis 40 harian Nemo. Iya. Berarti kalau 60 2 bulanan. Habis kalian Nemo Biasanya- tapi kok nggak dapet beseknya nih ya? Nggak dapet Besek harusnya minimal dapat besek lah. Besek banget Gak ya. ada anjing di Jepang ada besek. Jepang yang tidak mana? mengenal besek bangsat. Ada yang nggak beli lokal. Adanya pesek ya. Aing goblok pesek. Nemo. Tapi lucu, nggak ada sandinya. Kan ada perwakilan di sana. Iya. Nggak mau kalau mau wakilin Sandi diajak mulu yang ada. Nggak mau diserang mulu. Episode 7 judulnya Panis. Ya, panis. Kok seneng tuh yang panis-panis tuh. Wih, enak. Pantainya keren. Panis goblok. Panis itu anjing. Panas dingin ya? RKO nih bangsat. Capek banget. Judulnya panis ya. Panis Menghukum. Menghukum. Hukuman. Judgment, punishment. Aduh. Aduh. Bedesem. Bedesem. Kalau anak lar BDSM tuh bertempur di Sabtu dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Sumpah. Kalau anak lar Bandung tuh gitu. Kemarin kan kebetulan hari Jumat kemarin kedatangan anak lar dari Bandung, salah satu petinggi lar Bandung. Dijelasin BDSM itu apa? Bertempur di Sabtu dan Minggu. Anjing BDSM Mantap. namanya. Masih gabung ada punishment ya.
Mana-mana nih anjing nih. Belum masuk di Jetsu nih. Emang lagi kerja. Iya Yoi. betul. Sedang mengurus gizi Gizi anak-anak anak. bangsa. Anak-anak bang. The story kawan-kawan. Iya, Lanjut ke benang merah, Pak. Gimana, Pak? Ya, jadi episode kali ini dibuka dengan apa, Pak? Dibuka dengan Bismillah. Wah iya, betul. Dibuka dengan keriuhan. Keriuhan. Riwahnya lanjutan dari episode sebelumnya. Yang dimana menceritakan nightmare yang dilawan itu tuh bukan si Chainsaw Man tersebut, tapi malah si tempatnya penjaranya. Si ini ya gangsing berjalan gede. Gangsing berjalan. Iya. Bukan. Itu keong. Keong. Iya. Dimulai dengan keriuhan. Iya, keriuhan, riuh banget. Riuh dan di sini sosok Baku yang biasanya kalem dan agak tolol Emosian. ya diperlihatkan Jadi emosian jadinya. Karena ini menyangkut harkat martabat Nemo. Harkat martabat Nemo. Dan juga harkat martabat Baku sebagai ini fansnya Nemo. Wow. Yoi. Oh si Nemo. Saya nggak terima dia mati. Dicari ya sampai ke akarnya. Yoi dicari. Nanti aku ngasihin siapa lagi? Tapi itu salah satu alasan gue mau masuk inframe mau ikut tag Jets episode ini. Kenapa? Menurut gua itu si MC-nya naif. Mau gimana Iya. ya? Saya sangat benci karakter-karakter naif. Ini Jujur, si MC iya. naif Asal banget. boy itu putih. Ya, sih, bener. Jujur nih ya, saya juga sebenarnya males jump in ke Kamen Rider karena rata-rata MC-nya naif. Iya. Kamen Rider. Tapi kan di awal-awal nonton Jets MC-nya nggak senaif itu. Ini baru memperlihatkan kayak apa ya? Dia janji ke Sacho-nya kan, gue bakal nemuin Nemo apapun yang terjadi. Sedangkan nggak diceritain memang, cuman seakan-akan di episode sekarang ini nih Nemo tuh nggak ada fisiknya gitu sampai harus ditemuin. Iya. Kok bisa nggak ada fisiknya? Iya gitu tuh. Ada kalau kita berteori sih kemungkinan dibawa sama Nox ke dunia mimpi. Soalnya di ending kan Enggak. si fisiknya disembunyiin sama Nox. Iya, maksudnya gini, kalau misalnya yang kita lihat ya, di situ ada misteri di mana Nemo sendiri tuh tahu gitu bahwa badannya tuh nggak ada, Iya. tapi dia di dunia mimpi. Berarti dia punya istilahnya skill juga kan, antara dia tuh bisa hidup di dunia mimpi sama dunia nyata, dan dia tuh sadar gitu, dia lagi mimpi tapi dia nggak nemu. Jadi dia ngeraga sukma tapi nggak tahu di mana dibalikin. Iya. Nah ini masuk biasanya Eko nih di sini nih, masuk kok. Raga Sukma. Kalau dari Primbon Jawa nih, ya, kondisi si Nemo ini dalam kondisi kelinglungan, Mbak. Linglungan. Iya, kelinglungan. Jadi kalau orang-orang yang iseng-iseng ya mencoba Raga Sukma, nah dia tuh nggak punya penjagaan buat di raganya sendiri, Iya. yang akhirnya raganya diisi sama yang lain. Nah si Sukma asli ya nggak bisa balik. Kemungkinan konsep si Nemo juga bisa ke situ harusnya. Kalau nggak salah juga kalau apa namanya entah itu udah masuk ke beberapa anime juga gitu kan. Jadi kalau misalnya lu lagi link start atau misalnya lagi Raga Sukma gitu kan, badan lu nggak boleh dipindahin. Iya. Gitu. Nanti nggak bisa Ya kan? pulang. Nanti nggak bisa pulang. Ngapain dibagi bangsat? Anjir. Kayak contohnya di yang paling terkenal aja di Avatar. Iya, Avatar. Waktu pas Avatar si Eng tuh Ang. Avatar Eng Waktu ketemu pas di- Avatar Roku. Waktu ketemu Avatar aku tapi di Kutub Utara. Ya, Di kan Kutub Utara nggak boleh Pas- dipindahin. nggak boleh dipindahin. Iya, badannya ya dipindah. kan? Nanti Iya, waktu Engnya balik dia bingung. Sama Iya. waktu kayak Eng lawan panda yang desa hantu. Iya. Yang banyak orang hilang kan. Iya, Eng kan betul. berdiri di duduk itu kan bertapat di kepala panda kan. Iya. Itu kan dijelasin nggak boleh dipindahin. Nanti pas Rogo Sukmonya Eng tuh Sukmonya Eng balik, ya dia nanti nggak tahu posisinya di mana. Betul. Nah, jadi kasusnya si Nemo ini dia tahu gitu kan, dia tuh lagi meraga sukma gitu kan, lagi ini cuman nyawanya doang gitu kan, tapi tidak bisa pulang gitu karena badannya Karena dipindahin sama si Nox. Dan kenapa si Nemo nggak bisa pulang? Karena semua orang tuh mimpiin Nemo. Iya. Jadi dia bingung mau masuk pintu yang mana. Betul. Karena benar kayak teori kemarin benar, ternyata selama 4 tahun itu tuh
Nemo yang asli tuh sebenarnya koma. Jadi yang ada di dunia itu tuh bukan Nemo sebenarnya, cuman kayak CGI buatan si Koikatsu ya. Enggak. CGI buatan si Sacho itu karena Sachonya masih merasa bersalah dan MMD. Enggak. Masih- Gue sulut juga lu aja. merasa bersalah dan nggak terima Nemo tuh mati. Bukan mati sih. Hilang. Hilang. Kan menghilang. Iya. Nah, si Sato takut kalau dia publish karena sosok Nemo ini di Universe Z udah kayak apa? Dewi. Anjing. Tiap kata dinyanyiin saya Saipul Jamil lupa daya bangsat. Jadi sebagai muse-nya dunia itulah. Iya. Sebagai news, betul. Nah, kan rusuh kan ini episode kali ini kan gitu ya. Tadi kan udah ada ngebahas Nemo. Emang sebenarnya apa sih yang terjadi sama Nemo di episode kali ini gitu? Lanjutan dari kemarinnya. Dari kemarin kan akhirnya terkuak bahwa Nemo tuh kecelakaan naik HIS. Nah, ya lagi naik HIS, ditubruk pas banget dia duduk di kiri, ditubruk dari kiri. Oh. Salah sopirnya sih itu. Harusnya belok ke kanan biar dia turunnya aja mati. Iya, tapi ini sebagai pengendara Ugal-ugalan. jalan, sebagai Margaret. pengendara Margaret gitu tuh. Ini sering kagok bang. Jadi kalau kondisi kayak gitu, lu ke kanan dia ke kanan, lu ke kiri dia ke kiri tuh bingung sebenarnya. Enggak adu banteng aja sekalian. Tanpa mati goblok gitu. Kan setengahnya bukan Nemo yang mati. Gua yang mati. Tapi itu kayaknya supirnya gini bilang gini. Teno Heka Bansai. Wow. Keren ya. Kamikaze ya. Ya masih terbawa gitu, masih terbawa. Terbawa ya. Kenangan-kenangan lama masih terbawa gitu. Terbawa ya. anjing. Apa Fat Boy ya? Fat Man ya. Kenangan-kenangan Pearl Harbor tuh masih teringat. Pearl Harbor ya. Oke, Anjing. ternyata Nemo kecelakaan ya. Dan maksudnya ini terjawab kan karena yang episode berapa 7 ya? 7 episode 6 kemarin kan kayak Nemo tuh kenapa? Ya banyak berteori kan Banyak dari teori. kemarin. Dan akhirnya terjawab bahwa Nemo itu sedang dalam kondisi Ginting. wow. Benar, berarti kan teori kita kemarin benar Iya. bahwasannya Nemo itu ada kejadian, ada kecelakaan di mana yang menyebabkan Nemo itu sebenarnya koma selama 4 tahun. Cuman di sini lebih dijelaskan lagi bahwasanya di dunia nyata fisiknya Nemo tuh nggak ada. Kemungkinan diculik sama Nox, dipindahin. Gitu. Soalnya Nox kan di akhir juga bilang tetaplah menjadi akar untuk mimpi buruk gitu. Berarti kan basically kayak di waktu diceritain Nemo ketabrak itu kan Nemo lagi tidur gitu tuh. Mungkin pas lagi koma itu yang ada di otak Nemo tuh dia mimpi buruk sebenarnya. Kayak ada penyesalan sama kayak si Sacho-nya itu. Nah, karena si Nemonya koma selama 4 tahun dia jadi akar dan sumbernya mimpi buruk itu gitu tuh. Berarti kalau kita boleh berteori lagi ya Pak Yuya ya. Pak Yu ya. Pak Yu, ya Yu. Pak Yu ya. Ya. Ya, Tujuannya si Untung udah selesai nih nyedot rokok, anjing. Anjing patah banget tuh anjing. Habis ini Nuklir alpha sih. Alpha ya. Iya, izin nuklir alpha ya. Kita tutup nih studio pukulan alpha dari di dalam anjing. Brengsek. dari episode 1 OPW pengen diikat soalnya. Jadi ada kenapa si Nox itu ngambil si Nemo. Gitu kan? Ada beberapa teori, gitu kan. Satu. Yang pertama itu Nemo itu satu jenis sama dia, gitu kan. Dia tuh bisa bertualang antara dua dunia mimpi sama dunia nyata, gitu kan. Mungkin lebih ke dunia mimpi sih bang kayaknya. Karena kan di dunia nyatanya Nemonya koma. Enggak, maksudnya kenapa sampai si Nox itu nyembunyiin si Nemo? Oh iya. Gitu. Karena Ya kan? kemampuan Nemonya. Iya, gitu kan. Entah itu Nemo ras yang lain atau gimana, gitu kan. Tapi kan juga terlihat dari Nemo tuh sadar kalau dia ini dunia mimpi, tapi Iya. gua nggak tahu fisikly gua di mana gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua, itu dia itu pengen ngebangkitin, gitu kan, ngebangkitin Nemo? bukan. Ngebangkitin Nemo tapi sebagai akar mimpi buruk. Nah, ini kebaca nih untuk kedepannya nih, apakah jalurnya mau jadi last boss, gitu kan si Nemo ini, atau jadi Bos las. bukan. Ya, jadi kayak
Tumbal. Bukan anjing, apa sih namanya? Anak yang kata Eko di beberapa episode sebelumnya yang itu tuh jadi guidance gitu. Ya, guide. Guidance untuk mimpi indah. Tour guide, Gitu tour tuh, guide. tour guide mimpi indah. Mimpi indah. Ya kan? Anjing. Sayangnya nggak ada Sandi ya. Iya. Lucu tuh. Bang Sandi mimpi indah. Yoi. Segala sesuatu akan indah pada waktunya. Iya. Kalau belum indah berarti belum waktunya. Iya betul. Betul. Masih kena ya orang ini nggak ada di sini Yo, Pak anjing. Sayangnya nggak ada di sini, gitu kan. Nah itu jalurnya 2. Yang ketiga gitu untuk apa namanya? Karena ini ada berhubungannya sama apa misterinya si Nox juga, gitu. Nox tuh siapa sih? Nah, gitu. Nox itu kalau Gendut. dari episode sini ya kan dikasih clue gitu kan kalau si Nox ini ngomong gitu kan konsekuensi dari kekuatannya si Baku yang dimana kekuatan itu bisa lucid dream dan bisa berubah jadi Kamen Rider dan kemungkinan si Nox ini juga itu dulunya agent. Iya, dan juga Ada efek buruk dari kekuatannya. Ada efek buruk dari kekuatannya dan itulah kenapa si Nox ini sebenarnya nggak percaya sama Zero akhirnya dan pengennya ngebangkitin Nemo itu sebagai akar mimpi buruk gitu. Nah itu juga sejalan sama itu, ini titipan dari Papa Preman. Papa Preman. Papa Preman. Papa Prema. Apa Papa tuh? Preman Boleh juga dibacain? Dia bilang kalau ternyata si Nox ini sepertinya mengetahui sesuatu tentang Zetsu gitu. Kalau kekuatannya Zetsu itu kayak buah si malakama gitu. Jadi kalau misalkan si Nightmare-nya nggak dimatiin nanti ke dunia nyata, tapi kalau Nightmare-nya dimatiin si Nox selalu ngelarang gitu. Gitu kan kayak kalau dimatiin nanti ada yang hilang gitu loh. Iya. Kemungkinan juga ini belum ada sih kasusnya ya. Selama 7 episode ini orang yang pernah punya nightmare itu bisa punya nightmare lagi enggak? Iya belum. Belum Iya, kan? Belum. Belum sampai sekarang belum kan? Tapi itu juga apa namanya ada teori nyambung dari episode 3 gitu. Dimana Nightmare kan keluar kan. Nah kupu-kupunya kan bertebaran kemana-mana tuh. Berarti entah itu nanti akan terbatas di orang-orang yang sudah kenanya doang gitu kan dari kupu-kupunya. Kupu-kupu malam itu. Iya betul gitu kan atau emang kupu-kupunya udah nemplok semua gitu ke orang-orang jadi nggak akan ada yang nemplok lagi gitu kan Iya, selama bisa nightmare-nya- sistem kayak itu kan kupu-kupu si orang itu kepompongnya. Iya. Jadi sekali udah jadi kupu-kupu ya udah gitu. Jadi si orang-orang yang sudah punya Kenapa nightmare kupu? tadi di dunia mimpi itu nggak akan bisa punya walaupun dia mimpi buruk tapi nggak juga akan nightmare lagi karena nggak jadi si nightmare. kupu-kupu dia dari kepompong udah jadi kupu-kupunya Iya, gitu tuh. tapi ada satu lagi yang kemungkinan terburuknya kupu-kupu yang hinggap di jendela. Tahu aja nih. Kita tuh nggak mau jawab gitu tuh. Kupu-kupu yang bertengger di tubuh manusia yang dihinggapinya, gitu kan? Itu udah nelor belum? Ya. Iya Gitu. bisa. Nah bisa jadi kepompong yang sudah yang sudah ditanam di diri mereka nanti sewaktu-waktu akan meledak lagi. Gitu. Kan pernah ada tuh yang kayak gitu ya. Di Kamen Rider apa tuh? Jadi yang tadinya bekas kena apa gitu kan tiba-tiba dia kambuh lagi gitu ya kan dan dia jadi musuhnya gitu Di kan. action juga gitu kan. Yang pernah jangkit Baxter. virus Baxter Baxter. masih bisa kena lagi. Iya. Di action juga. Dan itu buatan Yuya juga kan. Iya betul. Iya. Jadi kemungkinan bisa kayak gitu lagi. Iya. Ada kemungkinan. Kemungkinan. Terlalu banyak teori anjing Yuya. Yuya, yuk. Tapi kalau misalkan memang dengan teorinya Bang Rap yang orang-orang yang sudah pernah punya nightmare terus masih bisa punya nightmare lagi, itu kayaknya bakal rame kalau nightmare-nya itu meledak di saat yang bersamaan. Iya, nanti pasti bakal begitu biar efek dramatis. Iya, soalnya otomatis sampai sekarang kan di episode 7 belum ada second rider, third rider kan? Iya, betul. Masih si Jet sendirian gitu tuh. Jadi kayak yang tiba-tiba banyak nightmare dengan setiap nightmare punya kemampuan yang beda-beda dan sedangkan dia kan satu nightmare rata-rata 1 atau 2 kemampuan. Itu bisa kayak mancing final form apa form-form yang lain gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari itu ya, kita lihat dari alat gacanya si Z gitu kan si Baku Yang mana? yang Projection yang baru. bukan alat yang buat dapetin casemnya. Oh, si gacaponnya. Gacaponnya ya gacaponnya itu kan ada banyak ya. Oh. Itu bisa nggak jadi teori kalau misalnya itu bakal ada banyak rider yang make
gitu. Bisa juga. Karena kan bisa banyak nih teori yang untuk merujuk ke banyaknya rider gitu kan. Yang pertama number 7, berarti 1 Iya. sampai 6-nya kemana? gitu. Ya Kedua kan? itu agensi. Mana udah ada. Ya, betul. Ya kedua itu agensi kan. Itu agensi apa? Idol. Iya. Wow. Betul, bukan dong agensi, agen. Kode. Jadi kan kemungkinan ya agennya bukan Seven doang. agency Iya. agency Iya, agensinya agen. agency Mungkin dia MI6 kan siapa tahu. yo Atau agendi. Wow, agen di. bisa aja MIB. Wow. Wow, itu Mayra. Will Smith. Oh iya, bukan MIB. Tadi tuh mau ini Apa? MIA. IMF. NBA. IMF, Impossible Mission Force. Oh. Mission Impossible. Karena kan termasuk impossible, lo harus nyelesain misi misinya tuh nggak di dunianya tapi di dunia mimpi doang. Sedangkan nggak semua orang bisa seperti itu. Bisa Hanya jadi orang-orang terpilih bahasanya gitu. Orang-orang dengan kekuatan skizo yang kuat. Iya, skizo banget. ini anjing. nyambung lagi ke itu film favoritnya Bapak Eko. Apa tuh? Hah? Apa tuh? Intermission. Salah, apa sih namanya? Inception. 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 Enak Inception, cuman kalau dibawa ke kamar tidur kayaknya terlalu berat. Saya memang khusus film buat seperti itu ya. Iya. Gitu. Kalau Inception beda, terlalu berat, jangan. Anyway, peran dari itu siapa sih detektifnya Fujimi dan kawan-kawan di kali ini gimana? Selama ini bukan kali ini sih, dari awal Dari sampai awal kayaknya nggak guna. Emang tidak guna. hanya sebagai peramai doang. Lebih mungkin gini sih. Ini kan misi kalau kita ya, kita yang pola pikir kita yang nggak pernah ikut nggak pernah Kamen ikut Kamen Rider ya. Tapi kemarin akhirnya nonton dari episode 1 sampai episode 7 kan. Mereka yang ngurus dunia nyata, Baku yang ngurus dunia mimpinya. Kayak tadi kan tiba-tiba nih si makhluk brengsek itu tuh datang marah-marah bilang kalau Nemo tuh sebenarnya kecelakaan sama Sacho diumpetin selama 4 tahun. Jadi itu mereka ada something yang kalau di dunia mimpi kan sama orang yang punya nightmare doang kan. Jadi apa ya bahasanya ya nggak ada orang-orang lain, hanya orang yang punya nightmare dan orang yang bersangkutan dengan hal itu. Sedangkan di dunia nyata semuanya itu ada. Jadi infonya tuh valid nggak validnya bisa 50% dicari di dunia nyata, baru si Baku atau Seven ini yang nyelesain misinya di dunia mimpi gitu tuh. Karena kayak tadi yang seperti teori tadi, kalau kata Eko cuman orang-orang dengan skizo yang tinggi yang bisa gitu. Ya apa ya bahasanya, semua hero butuh ini, Butuh sidekick. butuh sidekick. Udah nggak usah dibagiin. Enggak. Takut banget dibagiin. Butuh sidekick. Ntar nyusun kita. Iya, kan nyusun kita 553. Blackjack aja gimana Blackjack? Tapi Lagi iya kosong benar. Pak sampai akhir bulan. Tapi emang di episode kali ini peran dari Fujimi dan si mbak-mbak satunya itu Lebih kerasa sih. Enggak, minus banget malah. Enggak seriwah kemarin-kemarin. Kalau kata kita lebih kerasa karena info yang mereka dapetin tuh A1. jadi iya A1 dan bisa A1 wah kan. gitu tuh. Kalau kemarin-kemarin kayak yang info yang mereka berikan kayak masih Receh. bukan aja sih kayak tapi masih ngambang tuh. Si Seven-nya nih si Baku nih harus bener-bener mastiin banget ke dunia mimpi gitu tuh. Kalau ini kan A1 banget nih si perihal Nemo kecelakaan tadi. Jadi si Baku tuh udah tahu di dunia mimpinya harus gimana gitu tuh. Oke. Memang dari Ton sendiri episode kali ini tuh sebenarnya tonnya serius ya. Serius banget. Serius banget. Kemarin kan kita dikasih tuh yang bercanda. Nah ini tonnya sangat serius karena asal usulnya si Nemo ini kan ya. Bahkan tokoh si siapa Bijogi ya. Yang tokoh si yang punya nightmare-nya tuh ya. Kan kita juga dikasih tahu alasan kenapa dia mungkin punya nightmare dan kenapa juga episode kali ini judulnya Punish. Tapi ini mematahkan teori yang tak bikin sendiri kemarin setelah nonton si episode 6. Tak kira tuh bakal si presidennya bakal lebih egois. Dia egois. Di dunia mimpi kelihatan egois, di dunia nyata kayaknya yang lempeng-lempeng aja gitu. Nggak, tak kira tuh bakal Jaga image. lebih egois lagi dia. Jaga Iya. image.
bakal lebih egois lagi. Ternyata tidak seegois itu. Kira-kira dia bakal tetap kekeh menghalangi si Baku buat menyelesaikan misinya. Ya. Kira-kira bakal kayak gitu. Karena di episode 6 kemarin kan kayak si Sacho-nya ke istrinya pun nggak peduli, yang penting nemu dulu Ya, gitu. dulu dong. Walau- Produk dulu. Produk dulu bukan Tapi pabrik emang dulu. dia berhasil kok ngalangin Baku buat ngasih tahu ke umum. Iya, karena Bakunya pun mikir kalau memang Nemo-nya dipublish ke umum ternyata si Nemo ini sudah memang nggak ada selama 4 tahun, pasti gempar dong. Dimana Nemo itu tuh di dunia nyata tuh seakan kayak idol tapi udah kelas kakap lah, kayak Dewi malahan dipuja banyak orang gitu kan. Kalau sampai ketahuan di dunia nyata kayak yang bakal rame banget nih gitu tuh. Ya, apa ya bahasanya idolnya kelas Oiren lah. Wow, ini bakal ada teori baru nih. Apa tuh? Nanti si Nox bisa jadi buat micu si kepompong itu pada pecah semua, gitu kan? Dengan cara ngedisplay Nemo itu lagi koma. Iya. Nanti langsung tuh, Iya, bisa. langsung tuh si mimpi buruk semua orang kan jebret. Gitu. Orang-orang yang memuja dan memuji Nemo yang jadi anjing nih selama 4 tahun gue dibohongin, tidur nightmare kan, gara-gara ulahnya Nox pecah semua tuh pasti rame banget tuh. Dunia mimpi nightmare di mana-mana. Di mana-mana. Nanti dia Cuman si Nox nightmare. ini ya live stream gitu ya. Hai warga. Di tengah Tokyo. Iya. Stream terus ya gini, Bang. Beda. Tengah Tokyo deh. Hai guys. Wow. Cuman di tengah Tokyo terus pakai topeng anonimus gitu ya. Wow. Cuman di 2 episode terakhir ini dijelasin banget ya nightmare itu tuh gak cuman kekuatan tapi volume badannya pun mengikuti Titik stres dari titik pemimpinya. stres dari pemimpinya gitu tuh. Ya, Kayak 4 si tahun, Sacho 4 anjing. tahun nahan stres, nahan kayak gitu, segede itu nightmare-nya gitu tuh. Sedangkan nightmare lain ya sekelas manusia Sengaja. bentuk-bentukannya. Ini kan raksasa banget gitu tuh. Makanya dia menyimpan stres segede itu kan selama 4 tahun tuh. Sacho tuh menyimpan rahasia. Bayangin kalau ada nanti ceritanya presiden punya nightmare. Segede apa ya? Kalau presiden punya nightmare ya? Seplanet Nightmare. Jeng. Tuh. Anjing. Tapi maksudnya dengan nightmare yang sekarang aja bentuknya kan penjara. Sebutnya kan penjara hati kan. Padahal bentuknya nggak kayak penjara, kayak Iya. lebih ke pabrik anjing. Enggak salah sih. Keong. Keong punya titit. Iya, kalau di POV dari luar Keong punya titit, kepalanya ada kotak-kotak. Ya kan? Ada kotak. Cuman pas di dalam tuh gak ada penjaranya anjing, kayak pabrik terbengkalai bangsat. Betul. Mananya yang penjara anjing? Ya, karena tidak ada korelasi antara 4 tahun nih merasa memendam stres karena anaknya yang dia sayang banget ini si Nemo ini koma terus nggak ada tubuhnya terus disebut penjara, tapi kayak pabrik anjing. Mungkin lebih tepatnya Dia kan begini. industri, Pak. Dia di penjara dalam Gak usah dibagi. Enggak, pinjem. dia di penjara dalam pekerjaannya. Dia Ya. penjara dalam industri dia. Dan di situ kan pabriknya mati kan, pabriknya sudah tidak bergerak, seakan-akan itu industri dia tuh mati gara-gara Nemo nggak ada. Berarti Nanti udah ya. penulisnya Ujung-ujungnya bilang, duit. Iya, gue nggak mikir betul. segitunya kok, sumpah. Anjing. Udah. Kata penulisnya, wah keren ya. Keren sih. Dia katanya kayak kita nggak bikin segitunya deh anjing itu. Emang nggak ada tempat doang anjir. Teman kita tiba-tiba ngeluarin kartu gini ke kamera, mau sulap anjing. Iya. Tiba-tiba mau sulap anjing. Mau apa? Mau tiba-tiba mau sulap. Babi ada aja, kita mainin kartu di marah, dia mau sulap tiba-tiba Iya. anjing. Kita Nongol dari tadi kartu adem-adem di set, kartu diambil. anjing. Bagus. Tiba-tiba Kirain mau tuh begini sulap ya. anjing. Oh, lu jangan-jangan ikut case ini ya, No You See Me 3. Anyway, Kenapa jadi Bahas No You See Me? Anjing. Anyway, apa, Pak? dengan sekian permasalahannya, kira-kira bagaimana penyelesaian Baku atas masalah kali ini? Oh, penyelesaian Baku lebih ke emosi sih sebenarnya. Tai bener dong anjing. Ini lagi bangsat dia. Udah. Real anjing.
Udah. Mau sampai mana? Sempetnya sulap anjing. Mau ngapain? Nggak Sikut apa-apa. nih mukanya anjing, masih ikut. Balik lagi ke Baku, Des. Penyelesaian Baku di episode kali ini lebih emosi dia. Nggak sekonyol 6 episode kemarin. Kalau 6 episode kemarin kayak Baku tuh nyelesain karena bejo jatuhnya. Iya. Kayak bejo aja itu tuh. Kalau yang sekarang ngotot ya. Ngotot. Dia benar-benar pengen nyelesain misinya dan ya wibawa seorang agent plus Kamen Rider baru kelihatan Plus sini. fansnya Nemo. Fansnya Nemo ya, baru kelihatan sini. Tapi bagi gua enggak. Kenapa gua bilang naif tadi? Karena si wibawa agentnya ini nih kayak apa ya? Ini sebenarnya sudah terlihat di banyak film, di banyak anime. Kalau lu jadi agent, lu jadi hero, lu tuh nggak akan bisa nggak boleh pakai perasaan gitu tuh. Betul. Kayak karena kita kemarin sempat mau bahas anime apa yang ngejelasin kalau lu jadi hero nggak semua orang bisa lu selamatin. Nah ini kan agent nih, tujuan dia kan juga sama nyelamatin orang dari nightmare kan. Ada momennya pasti nggak semua orang bisa dia selamatin. Nah ini jatuhnya kalau menurut gua terlalu naif bagi si Baku ini buat nyelamatin Nemo banget gitu tuh. Dia lebih pakai perasaan. Sedangkan yang dimana kalau udah pekerjaan kayak gini ini nggak bisa pakai perasaan, lu harus profesional. Nggak karena lu ngefans sama satu orang lu bisa all in ke orang itu gitu tuh. Mungkin dibikin kayak ini buat ini, Pak. Nanti pengembangan karakter si siapa namanya? Si Baku. Dimana dia nggak bisa nyelamatin satu mimpi atau 2 mimpi orang, terus dia jadinya takut mimpi. Wow. Bisa. Takut mimpi tapi dia tetap harus. Jadi dia masuk mimpi dia harus minum obat tidur. Harus ginting. Enggak ginting. Minum obat tidur dimana nanti itu nyerang mental dia. Bisa kayak ya salah satunya kayak dia di mana dia lagi bener-bener sekarang kan ceritanya gimana caranya gue harus bisa nemenin Nemo sampai dia janji ke presiden sampai kapanpun gue janji bakal bawa balik Nemo gitu tuh kan. Tapi in the end tadi kan teori dari Bang Rap gimana kalau ternyata Nemo nih di expose ternyata udah nggak ada selama 4 tahun ini ternyata koma. Terus orang-orang yang memuja dan memuji Nemo ini akhirnya punya nightmare ya kan. Tapi bisa juga gimana kalau ternyata si Nemo nggak berhasil diselamatin gitu. Kalau Nemo nggak berhasil diselamatin diekspos Nemo tuh koma dia nggak bisa nyelamatin dan ternyata selama ini Nemo nih 4 tahun koma. Ternyata di 4 tahun komanya dia nggak berhasil selamat tapi malah Nemonya mati. Itu kan menambah tingkat stres orang kan. Atau enggak ini pas diekspos sama si Nox namanya dibunuh secara Live. massal live sama si Nox gitu. Begini. Bisa dibunuh pokoknya gimana ceritanya sih. Mungkin kalau langsung dibunuh gitu enggak deh karena Kamen Rider tuh enggak yang gore itu ya. Cewek. Tapi kalau gua ya sebagai Yuya gitu kan pengen nambah efek dramatis gitu ya. Nanti si Nox ini bakal ke timnya si Baku dulu. Gitu. Entah dia hilang ingatan atau misalnya punya kepribadian yang baiknya kayak si Woz gitu ya. Kan? Woz. Woz. Nanti ternyata yang nge-live streamnya itu si akar masalah dari semua ini, si Raja Nightmare-nya. Bisa ternyata Nox yang ada sekarang itu nightmare juga, tapi Nox di dunia nyata sebenarnya baik. Bisa gitu. Terus nanti Nox dunia nyata jadi Kamen Rider. Karena kita ceritanya di dunia ya, jadi teorinya tuh bisa dari satu episode tuh bisa menciptakan banyak teori. Teori kita ya let's say di episode 7 kita berteori seperti itu. Ternyata dipatahin di episode 8, tapi karena cuma nonton episode 8 bisa memperbanyak teori yang lain. Itu karpet jangan dirusak bodoh. Ya Allah, Rosadi. Iya karena ini ada bahasanya udah dunia ya. Iya, dua dunia. Itu disitu ada hari panca. Iya, ada panca, betul. Itu ada lupa namanya lagi. Saya melihat Harry Style gitu. Wah, anjir, style. ini kalau gua ya prefer buat Nemo mati sih. Sama. Sumpah, kalau menurut gua itu tuh bakal ningkatin tingkat stres orang-orang yang memuji Nemo. Otomatis orang bisa memancing gini. Orang yang selama ini ngefans banget kayak si Baku itu kan bakal yang kayak sakit hati, merasa kecewa, bisa memancing nightmare. Apalagi orang-orang yang selama ini bahasanya ternyata deket sama Nemo yang nggak tahu kayak si Sacho tadi atau yang
tahu ataupun tidak kayak si Sacho sama ibunya tadi, karena tahu akhirnya Nemo ini mati, tingkat stresnya kan langsung storm tuh. Nah itu tuh memancing ledakan mimpi buruk yang dimana banyak nightmare-nya. Kalau gua prefer seperti itu. Biar ceritanya lebih Iyalah, kamar gelap lah. Enggak selalu lembek ceritanya. Iya. Selalu. Tenet. Yang berkilau itu indah. Gua kalau selama ini kayaknya Kamen Rider yang ceritanya rada gelap, rada kelam tuh selain dari politiknya ya gitu tuh. Kayaknya kalau udah di remake doang deh gitu tuh. Yang basically memang Next. iya. Kalau yang basicnya dari awal kayak gini nih nggak ada yang bener-bener gelap ceritanya gitu tuh. Ayolah Karena bisa lah dunia Kamen mimpi ya? Rider, iya. Dunia mimpi tuh membawa banyak kayak kita bilang ya, dunia mimpi itu bisa membawa banyak teori loh gitu tuh. Nggak harus dibuat ceritanya yang nyantai-nyantai lagi, plot twist lagi. Ya sekalian aja karakternya bunuh-bunuhin gitu tuh. Wow. Ya, Luar biasa. Ngasih idenya ngeri ya kayak juga ya anjing. Atau enggak gini, nanti Karena bener. selama ini nonton Kamen Rider kayaknya gitu-gitu aja. Apa sih? Kayak Kamen Rider terakhir yang gua nonton, Kamen Rider Build. Yang dimatiin siapa karakternya? Cuman yang Jelly kan? Kalau nggak salah. Dan setelah kematian Jelly, ini setelah kematian Jelly tuh kayak nggak ada impact sekencang itu buat mereka. Ayo gitu tuh. Nah dengan cerita seperti ini, kalau misalkan Nemo-nya dibuat mati, ledakan stres orang-orang yang buat dimana banyak nightmare bertebaran di satu waktu, gitu tuh. Kan nightmare tuh rata-rata malam pas orang-orang tidur kan. Kalau orang, let's say gini, jadwal orang tidur rata-rata manusia normal tidak seperti kita. Itu tuh jam 9, jam 10, jam 11. Di jam segitu orang-orang udah pada beristirahat karena ledakan stres mereka tinggi, tahu Nemo tuh ternyata udah mati, selama ini 4 tahun dibohongin. Tingkat stres mereka tinggi, mereka tidur, ledakan nightmare di mana-mana yang rusak. Jadi tuh dunia nyata itu tuh baik-baik saja, tapi nightmare-nya ada semua di dunia mimpi gitu tuh. Jadi seakan-akan si Baku ini nih nyelesain masalah di dunia mimpi yang bener-bener kayak dunia nyata ramenya gitu tuh. Itu kan lebih dapat kalau menurut gua. Atau enggak gini, setelah ledakan nightmare-nya dar. Karena di episode 3 kan saat meteornya si Fujimi, si nightmare ini kan nyebrang ke dunia nyata kan. Nyebrang ke dunia nyata tuh dengan tingkat stres yang seperti itu. Nggak ada tuh urutan buka pintu 1 2 3 langsung das. Semuanya nyebrang ke dunia nyata. Di skip berapa tahun setelahnya. Bisa. Jadi nanti dibikinnya kayak post apokalips. Nah, bisa tuh. Kayak di Cat episode 1 ya. Ya, dibikin post apokalips di mana Apokalips. dunia ini udah rusak. Udah rusak karena Nightmare. dan si Bakunya nggak mau tidur, nggak mau mimpi, takut Iya. dia, takut banget Mau nggak mau dia kalau mau tidur pun benar-benar tidur tenang dengan cara pakai obat. pakai obat. Minum obat yang benar-benar nggak bisa mimpi dia nantinya gitu tuh. Asik banget tuh kayak gitu. Kalau gua sama Eko prefer ceritanya lebih dibuat sedikit gelap daripada kamera yang hai ceritanya gelap di bagian mana sih? Politik lagi B aja. Selama ini sejauh ini kan kita tidak melihat ada politik yang kencang kan di Jet Set selama 7 episode. Beda sama yang kayak tadi gue bilang, Build dari awal sudah terlihat, sudah dijelasin ada 3 negara bagian gitu-gitu, udah kelihatan politiknya. Ini kan enggak. Gimana kalau kira-kira nih Mas Yu gitu tuh, buat ceritanya sedikit lebih gelap lah untuk sebuah Kamen Rider lah gitu tuh. Ini juga kan katanya ditayangin around the world kan. Ya. Jadi ini kan Overseas. kan. Dengan cerita kalau masih menggunakan standar cerita Jepun untuk overseas ini terlalu lembek, nggak masuk. Kalau mau mengikuti Standar, pasar dunia. Sekarang pasar dunia itu lagi suka cerita-cerita yang berat gitu tuh. Nah, menurut gua terlihat dari Alice in Wonderland season 3 ceritanya kan lebih dapat dari cerita season 1 season 2 gitu tuh. Makanya ratingnya juga naik. Kalau bagi gua sama Eko Alice in Wonderland. lebih kayak ayolah kita buatlah ceritanya sedikit lebih gelap gitu tuh. Gimana caranya ada karakter lebih, sebenarnya sih nggak harus Nemo ya, cuman kayak ada satu karakter yang akhirnya mati yang dimana buat lonjakan Karakter buildingnya buildingnya lebih kenceng gitu tuh. Soalnya menurut gua Baku ini udah naif, goblok,
gitu tuh. Ini Hidup kalau lagi. iya kalau misalkan nggak bisa berubah jadi Jets nggak bisa apa-apa sebenarnya dunia mimpi juga kan gitu tuh. Jadi nggak ada karakter build yang dari awal tuh dia dari from zero to hero tuh nggak ada. Dia udah from hero to hero tapi kadang-kadang jadi zero dulu gitu tuh. But at the end of the day, In the end of the day. In the end of the day, it's not good mah. It's not good mah. Komo. jadi ya Iya, segelap-gelapnya Kamen Rider ini kan memang kembali lagi target audiens awalnya adalah for the bocil dan for jualan mainan gitu kan. Makanya mereka juga di episode kali ini kan coba meng-highlight dari form baru yang digunakan gitu. Form apa tadi itu namanya? Projection gitu kan. Astral projection. Astral. Beda. Tapi kalau menurut kita nih Pak, kalau untuk Jets ya di type dengan kata Anda barusan ditembak memang untuk anak kecil dan jual mainan. Dari menceritakan dunia menurut kita sudah nggak masuk buat anak kecil. Kenapa? Kalau anak kecil yang nonton terlalu ribet ceritanya. Ini nih gimana sih? Ini nih gimana sih? Kita aja yang sudah tua ini masih berteori gitu tuh. Gimana anak kecil yang apa ya masih belum terlalu mengerti gitu tuh. Wah, robotnya kepiting punya Chainsaw. Chainsaw Man. Yoi. Nah itu menurut gue sama Eko nih. Kalau menurut Bang Rap sama Alpa gimana? Enaknya ceritanya. Kalau boleh berteori gitu. Sebenarnya saya sih nggak terlalu berharap ya sama Yuya. Iya sih karena apa? Anomali anjing. Karena kamera yang buatan Yu yang selama ini saya tonton tuh menyebalkan gitu tuh. Memang basically ceritanya di awal asik tapi endingnya kayak tai menurut saya pribadi. Ya makanya kita cukup berteori aja kalau saya sih, tapi terserah God Yuya aja. Gitu. Kalau boleh tadi berteori dan berharap seperti gua sama Eko kan pengen Nggak, ceritanya lebih gelap. Kalau cerita yang lebih gelap sih pasti ada. Ya kalau misalnya kita sih udah tahu pasti ada. Ada namanya Kamen Rider VC Next gitu. Ya kan produksi VC Next itu pasti lebih gelap. Gitu ya kan, dibuat lebih dark dan lebih dalam, lebih liar, brutal. Duso anjing. Hino Duso. Ya. Gede tuh. Oh, tuh gini. Ya nabrak Nemo kan. Ini Hino Duso tuh. Jadi kalian yang nabrak Nemo. Makasih dong. Ceritanya jadi bervariasi. Iya, variatif kan. Jadi kalau misalnya mau gelap ya bisa aja, tapi ya nanti aja VC Next gitu loh. Tapi kalau yang sekarang ya saya lebih prefer sama idenya Alpha karena ini emang target marketnya itu ke anak-anak gitu kan. Jadi cerita yang terlalu dark dan dalam pun tidak akan berimpact terlalu banyak gitu. Walaupun iya sasaran tembaknya di anak-anak tapi yang menikmati bapak-bapak kayak kita. Iya, betul. Salah sasaran ya. Ya karena yang beliin mainan kita. Iya betul. Iya, kalau tujuannya buat ngejual mainan kayak gitu sebenarnya apa ya? Target audiensnya menurut gua lebih ke orang yang sudah bisa mengerti cerita yang lebih wah sih. Iya. Tadi kan tiba-tiba Hamis gitu kan, Om beliin CSM kan. Alpha. Kalau masalah percaya SM-an Alpha. Ya sanjay. Karena seumur-umur saya jadi wibu saya nggak pernah beli merchandise Kamen Rider. Ya karena nggak ada yang jual sih. Ya maksudnya kayak beltnya tuh nggak pernah kalau Oh iya sama sih. action Just figure, tip. ya action figure, Pokemon, Digimon ada. Agak terbalik ya. Iya, saya tua banget. Sampai sekarang masih main Pogo. Masih main Pokemon Go. Pokemon Go. Nah, kita next bahas dari forum baru. Si Projection. Yoi, forum baru Projection. Karena tadi pas nonton bareng nih, ada kegundahan dari Bapak Batak. Masalah Slayer di sampingnya. Gini loh. Ini Oke. apa Cemimiu ya, correct me if I wrong. Pas dia wak si itu tuh nggak nempel di sini. Karena dia ada kalau nggak salah tadi ada momen pas lagi gini, dia di sini. Tapi waktu tiba-tiba menghilang, nyangkut tuh nyangsang di atas, udah kayak kalong. Iya betul. Si ininya nih nggak turun, si Slayernya nih aneh gitu tuh. Terus terlalu apa ya untuk proyection kayak yang OP banget gak sih? Satu bisa tidak diserang, bisa menjadi invisible waktu mau diserang. Jadi kayak data kan. Iya. Terus tiba-tiba jadi banyak waktu Kamen Rider Kick bareng-bareng. Anjing udah OP gitu tuh. Gak ada tuh nanti apa bahasanya
butuh apa form selanjutnya apa final form tuh udah lah nggak usah lah, itu aja lah. Projection aja ya. Tiba-tiba cep 5 sama D-nya 6, tiba-tiba bareng-bareng tuh Kamen Rider Kick udah kelar tuh musuh anjing gitu. Kasusnya itu sama kayak formnya Ozu yang nggak Takiriba, yang hijau semua itu Iya, hijau loh. semua. Ya. Karena dia kan ability-nya adalah ini Hage Bunshin. Yang Cuman se- bedanya kalau yang di Ozu kan dia tetap aja kicknya 1 gitu loh. Yang punya Rider kicknya 1, cuman dia rame-rame aja gitu, Iya. jangan satu musuh. Nah ini Ini kan Rider Kick-nya bareng-bareng anjing. Sedangkan Bareng-bareng. kita tahu Kamen Rider Kick itu adalah Hisatsuwaza. Hisatsuwaza final attack gitu tuh. Kalau Ultraman tuh yang sah gitu tuh. Betul. Kalau Kamen Rider tuh Rider Kick gitu tuh. Ini bisa bareng-bareng anjing enak banget gitu tuh. Tapi ada satu Ultraman yang Hisatsuwaza-nya keren banget, Pak. Si Kosmos. Set glusur. Susah emang penanak nasi. Yoi. kipas. Susah emang kipas. Kipas. Ya, ide masa depan itu. Iya. Selalu yang punya ide dia. episode kali ini Apa episode kali ini? Kenapa, Pak? kalau dari saya itu ngeliat dia kan ton dari ceritanya kan lebih kayak serius ya, lebih kayak serius, sedih, urgensinya ditonjolkan gitu. Iya. Tapi kalau dari saya sendiri ngerasa janggal, ngerasa mengganjal gitu, kayak kita disuruh buat care terhadap sosok Nemo, tapi kita belum punya fondasi yang cukup buat care terhadap dia gitu loh. Kayak kita belum dikasih apa ya, remah-remah roti lah, tapi udah Iya. udah disodorin pizza. Jadi kita apa sebagai Ganti doang aja kan. sebagai penonton yang nonton Kamen Rider Z buat care ke Nemo kok anjing Gini banget terlalu Iya. all in banget kan Nemo. terlalu ke Nemo tuh belum bisa karena Belum bisa. belum dikasih Nemo tuh kenapa. Yang kita tahu cuman Nemo tuh idol. Nemo idol terus orang banyak yang memuja dia udah gitu udah, aja tuh. Itu aja. Dan Makanya terlalu bawa perasaan pribadi lah si Baku tuh, makanya kita nggak suka. baperan gitu. makanya kalau untuk menonton dengan POV Baku belum bisa. Belum bisa, Belum sama bisa. sekali nggak dapet. Heeh. belum bisa care soalnya. Belum bisa care karena kita belum dikasih tahu Nemo tuh kenapa. Yang kita tahu cuma Nemo itu anak pungut dari seorang presidir agency idol. Yang sama dia dipungut terus wow banget Di build up sampai segila itu, Heeh. Di grooming ya. di di grooming. grooming, di Iya, build bener sih. up sampai sebagus itu, terus kena insiden kecelakaan, udah gitu Iya, doang. just it. Kayak apa ya, build karakter Nemonya pun nggak dijelasin ke kita. Jadi belum. buat apa ya, kayak jadi apa, mempoyofikan diri sebagai Bakunya kayak oh all in banget nih ke Nemo, kayak belum dapat. Paling minimal kita bisa mempoyofikan Fujimi. Kayak ini enak kenapa sih? Kayak Iya. serius banget gitu. Nah ini nanti akan relate-nya ke salah satu episode yang sudah di-spill sama Nox sebenarnya. Nah Nox itu kan pas terakhir bilang gitu kan kalau Baku itu belum menghadapi mimpi buruknya sendiri Ya. gitu. Nah nanti kemungkinan kita akan bisa dapat POV Baku itu ketika Bakunya sendiri yang bermimpi buruk, dan itu akan relate sama openingnya di mana ada alter egonya si Zets. Iya, jadi dia melawan dirinya sendiri. Iya betul. Dalam bentuk Kamen Rider, di mana dia pakai form ini, kelemahan form ini tahu pakai form ini, dan akan selalu seperti itu. Jadi kayak Naruto ya, untuk menjadi lebih kuat adalah dengan cara mengalahkan diri sendiri. Gitu. Betul. Ya. Basic di Basic, manusia ya. Basic manusia. Mengerti diri sendiri. Ya. Seperti ajaran guru. Iya. Pas kemarin. Seperti ajaran guru kemarin ya. Ya. Musuh yang paling kuat itu adalah diri Diri sendiri. sendiri. Dan, Musuh yang dan paling pengkhianat. Beda. Itu keluarga cemuru. Musuh yang paling kuat adalah diri sendiri, dan pengkhianat yang paling kuat adalah orang terdekat. Iya betul. Oke, kita masuk ke ini nih, scene terakhir nih. Di scene terakhir diperlihatkan sosok Nemo yang sedang tidur lucu-lucunya. Dan dimasukin kupu-kupu malam. Kupu-kupunya Sebenarnya nggak masuk dulu. nggak masuk, Iya, hanya berkumpul. dikelilingi. kupu dan Nox bilang, Ini Nemo, wah wanita si kupu malam anjing. Ini Nemo, wanita si Tapi kupu-kupu dipikir-pikir malam. ada terlalu jelas sih. Terlalu tuh gini. Pas Nemo hilang dari rumah sakit terus dibawa Nox itu antara Noxnya ngegendong
Apa Nox nyuruh Nemo nih bangun terus pindah sendiri? Atau Kalau Nox memang gini, kalau ada kan sempat ada teori gini. Nox itu bisa kayak kayak baku, bisa ke dunia mimpi semaunya dia. Nah, itu bisa aja Dia bisa bawa Nemo ke lewat dunia mimpi, atau dia bisa pakai kekuatan lucid dreamnya di dunia nyata. iya, atau dia bisa kayak ngendaliin orang-orang tiba-tiba mimpi. Kayak ini dong, kalau semisal Nox melakukan traveling melalui dunia mimpi, terus dipindah baru ke dunia nyata. Silent Hill banget ya? Iya. Atau bisa gini, kayak tadi kita Eksekutor dong. Iya. Kayak gua bilang, si Nox ini kan bisa kayak ngendaliin nightmare yang ada di mimpi orang. Gitu tuh. Bisa aja berarti di dunia nyata dia juga bisa ada kasus juga nightmare keluar kan ke dunia nyata. Bisa aja dia buat kerusuhan dulu sebenarnya. Dimana karena Udah gitu orang. itu tuh monster bingung orang-orang apa bahasanya apa ya, media mau mengeluarkan itu tuh apa berita tersebut. Bisa ke situ. Tapi paling masuk akalnya ini kan ceritanya karena diam-diam ya. Kagak ketahuan tuh. Paling masuk akalnya gitu. Si Nox ngedatengin ruang rumah sakitnya si Nemo itu di Pas dunia malam. mimpi. Iya, Enggak di dunia pas mimpi. dunia mimpi. Lalu ya udah dia buka Gerbang. gerbang atau portal. Gerbang atau Gerbang, portal. gini. Nemonya dipindah ke dunia mimpi. Wow. Dadadadadam. Anjing. Nemonya dipindah ke dunia mimpi ya tuh udah kalau dunia mimpi saya enak-enaknya Nox aja. Double G Snoop Dogg. Anjing. Iya kan saya enak-enaknya si Noxnya aja mau gimana kalau udah dunia mimpi mah. Dilanjut ya anjing. Snoop Dogg. Dilanjut. Karena dua yang diceritain itu nggak cuman nggak kayak Kamen Rider lain yang satu dunia nyata doang karena di dunia mimpi. Banyak hal yang bisa terjadi gitu tuh. Banyak hal yang bisa dilakukan, apalagi yang menurut gua salah satu titik kuat Nox ini nih, selain dia bisa bilang ke Baku, lu belum melawan diri lu sendiri, belum melawan nightmare lu sendiri. Terus kedua dia bilang ada konsekuensi dari kekuatan jets yang lu pakai gitu tuh. Dan ketiga, dari awal diperlihatkan Nox ini selalu kayak yang episode 6 sama 7 aja yang terlihat jelas banget, dia bisa ngeluarin kayak nightmare-nightmarean di mimpi buruk orang. Berarti kan sebenarnya si Nox ini punya power yang kuat gitu tuh. Cuman masih belum diliatin. Otomatis kayak mungkin menculik Nemo dan semacam hal itu cuman easy banget gitu tuh buat Nox gitu tuh. Oke, jadi pembahasan Jets untuk episode 7 kali ini gimana? Dari apa dulu? skor? Skor sing. Skor. Ya. Gak masuk dong. 7 Kan aja di skor lah. sih. Anjay. Skornya 7 aja lah, 7 dulu gitu. Kenapa? Karena sebenarnya kita kan tadi yang saya bilang kan ini ceritanya mau dibawa serius. Pacingnya sebenarnya oke, tone ceritanya oke, tapi kita nggak cukup dikasih waktu buat care terhadap ceritanya sendiri gitu loh. Pace-nya terlalu cepat. Pace-nya terlalu cepat penempatannya. Kalau dari episode sendiri kan sebenarnya pacing-nya cukup normal lah, pacing normal, pembawaan normal, tapi secara garis besar memang kecepatan penempatannya. Jadi itu agak mengganjal, kayak nggak bisa full care terhadap Isi cerita. Mengganjal kan. Iya, mengganjal. Terus juga di episode kali ini tuh kita kayak Kelas anjing. Oh. Keli bangsat. Enggak masuk. kayak ceritanya tuh diberatin ke drama manusianya gitu. Si Nightmare sendiri malah dianggurin kayaknya. Iya. Nightmare-nya malah bukan musuh utamanya, kayak bukan nightmare-nya malah. Bukan, malah jadinya lebih fokus ke Nemo. Nox dan si Bijoginya itu loh. Ini memunculkan teori baru jadinya. Makanya Nightmare cuma tahu-tahu pakai projection, set muncul jantungnya langsung gitu. Langsung rider kick gitu kan. Kayak yang penting beres. Kalau kemarin kita berteori terkait itu per 4 episode pasti sampah gitu. Nah, Ini per 7 episode bahas tentang masa lalu Nemo. Build karakternya malah ke Nemunya. Iya, maksudnya jadi apa namanya, di cerita kasus ketiga pasti menceritakan terkait apa yang berhubungan sama Nemo dan masa lalu. Iya, build karakternya malah ke Nemo, bukan ke si Baku gitu tuh. Gak apa.
biasanya kan gitu kalau dalam cerita kan ceweknya dulu gitu kan. Heroinnya dulu. Heroin dulu. Nah, habis Terus itu baru selingkuhannya. Iya, heroinnya yang bisa ngebuat build up karakternya si ininya MC-nya, main karakternya. Gimana Pak? Tadi Pak skorsing Pak? 7. 7. Dengan alasan seperti itu ya. Ya. Lanjut dari Bang Batak. Rap. Bang Rap dulu, Bang Rap. Oh, Bang Rap dulu. Bang Rap dulu. dari gua 7,2 lah. Ya, poin plusnya dia naik sekarang karena gua suka lihat projectionnya, bagus. OP. Ya, dan apa namanya? Techno part banget gitu. Berarti 7,2 karena ada Projection. iya projection form baru ya. Ya, pembarunya OP. Absolut 5. Cinema. 5. Absolut 5. Absolut 5. Absolut 5. 1. Seperti saya bilang, seorang agent tidak seharusnya membawa perasaan pribadinya ke dalam misi. Yang di sini Apalagi dilihat. OC-nya. Di sini terlihat banget Baku itu all in banget ke Nemo karena dia ngefans ke Nemo. 1. Kedua, basically cerita kayak kata Alfa, pace-nya terlalu cepat. Dimana nightmare-nya tuh segede itu, tapi ngalahin segampang itu, tapi kayak nggak menceritakan seberbahaya apa sih nightmare ini. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Konsekuensinya kalau nightmare ini lepas tuh wow banget. Iya, lebih parah dari nightmare yang kemarin sempat ke dunia nyata sebenarnya gitu. 3, ada momen di mana ibunya itu lagi lari-lari, CGI-nya jelek, bukan masalah dia jelek, itu kan si dinding seakan-akan menyempit. Itu ada momen di mana kita sempit banget, tapi dia sempat-sempatnya ngomong. Bantu dulu ya, tolong. Iya kan, sempat-sempatnya ngomong terus ngeliat ke atas, oh aku tahu cara menyelesaikannya, kelemahannya di sini gitu tuh. Itu terlalu lama. Gitu. Terus kayak tadi build up karakternya semakin kesini semakin aneh. Malah nge-build up ya oke, kalau misalkan dari episode sebelum-sebelumnya malah nge-build up karakter Nemo, main heroine, di mana si main heroine ini dari cerita basic cerita dia itu bisa nge-build up si MC-nya. Tapi untuk gua kayak yang pace-nya terlalu panjang untuk Nemo, tapi build up karakter utamanya kayak B aja gitu tuh. Keempat, kalau kata Bang Kus, projectionnya bagus, kata gua aneh, terlalu OP gitu tuh. Tuh sih, jadi absolut 5. Absolut cinema. Gak bisa naik, malah bisa kurang sebenarnya. Sebenarnya ya. Tapi belum nemu aja yang bikin kurangnya ya. Ya itu sebenarnya banyak Yang bikin sih. lebihnya belum nemu. Iya, yang bikin lebihnya belum nemu. Kalau yang bikin Karena kurangnya nemunya banyak lagi sih. tidur. Nemu. Nemu dulu. Nemu. Nemu, tai. Yang buat ceritanya unik cuman di ending doang saat Nox lagi di sebuah ruangan, di sebelahnya Nemonya ternyata tidur gitu tuh. Itu yang dapet nih gitu tuh. Udah, sisanya Makin kayak yang nih. sisanya kayak yang nggak, ceritanya nggak dapet banget. Malah apa ya? Dari pace sebelumnya yang selambat itu tiba-tiba di episode 7 pace-nya dipepet banget. Itu tuh aneh gitu tuh. Terlalu memaksa cerita. Tuh, bagi gua. Jadi 5. Kecepatan malah kehabisan cerita jadi aneh. Yuya. Terus Tapi memang susah sih komentator sih gitu tuh. Head speech selalu ada. Yoi. Apa? Head speech Head speed. Head Head speech speech. selalu ada. Nah, gua tipikal yang head speech banget nih buat episode ini. Oh. Mas Rosadi, Mas sang Rosadi. pengendali money. Yoi, manipulator ya. Yoi. Ya sama sih, nggak gede-gede banget. Totalnya di 6,5 dari 10. Wah. Ini betul, udah alasannya udah sebenarnya udah sama, dari pace yang terlalu cepat, terus kita pengen dibawa dengan POV baku tapi Nggak dapet. latar belakang Nemonya kurang, kita nggak bisa care. Terus karena dimanjakan dengan episode-episode kemarin yang wah banget, dari episode 5 kok mulai aneh sampai ke 7 kan, dari 5 tuh ke 5 mulai aneh, 7 yang tak takutin ternyata kebiasaan kamar tidur kan berapa episode, Apa? kebiasaan kamar tidur berapa episode sampai final penutupan 49. 49. 50 paling. Ternyata ini cuma 12 episode. Biasanya kan itu kayak kalau menurut kita ya, misalkan 50 episode itu 25 tuh sebenarnya kelar. 25-nya tambahan lagi, cuman memperpanjang cerita aja. Milking jualan. Nah ini gimana kalau ternyata memang karena ini awal mula oversea, episodenya benar-benar dipangkas banget.
yang tertakutin itu dengan konteks alur cerita yang cepet banget. Kayak Karena gitu. memang behind the scene-nya buat 3 episode pertama itu antara sutradaranya atau penulisnya beda sama penulis cerita utama gitu. Jadi emang 3 episode pertama itu sengaja dibuat khusus buat orang-orang pakai 3 episode rule. Jadi buat ngehook banget gitu. Oke. Pantes agak mulai kesini agak gimana ya? Agak jomplang ya. Agak jomplang. Terjawab dong berarti. Kenapa mulai agak jomplang nih? Oke, untuk episode selanjutnya nih. Dan yang ketolong ya benar karena ada apa? Form project. Nah, projection. Dan kenapa OP banget ya? Namanya juga form baru ya, di highlight banget ya. Mau gimana? Biar kelihatan keren aja kayaknya. Dan bocoran form selanjutnya kan warnanya hijau bunglon nih. Iya, hijau bunglon tuh. Skillnya buat nge-heal. Apa tuh? Nge-heal doang. Nge-heal doang. Iya. Wow. Make it better fresh. Anjing. Michael hihi ya. Michael Muzan. Michael Muzan. Betul. Jadi For you and for Dilanjut me. anjing. makanya saya berhenti dulu kan. Jadi Ending anjing. People die. Emang susah gitu para Saiful Jamil nih. Susah apa kepala saya aja apa penyanyi gitu tuh masalahnya di mau Ketua gimana? kita ya. Ketua kita penyanyi. Yoi. Jadi skornya solid 6,5 dari 10. 6,5 dari 10. Dengan ya alasan-alasannya sudah disebutin tadi. Ya, bisa dibilang so-so lah ya. episode kali ini. Enggak sejomplang waktu episode pernikahan kemarin. Iya, Iya. seenggaknya ini better lah. Ah, Tapi nggak yang care Coklat banget ya? juga. Betul. Tuh, Nggak fast. coklat. Tapi Oke. kita lebih lebih suka episode pernikahan sih karena lebih banyak filosofisnya. Di sini- Harusnya. Di sini kayak yang dikit banget ceritanya terlalu cepat gitu. Nah, kita tetap absolut 5. Harusnya kalau Dari episode lalu tuh kita masih memberi 5, belum ada kenaikan. karena Pujian. dibanding biarpun episode yang nikahan itu endingnya kayak tai banget ya. Ya. Yang orang cuma takut ketinggian. Tapi filosofisnya itu masuk. Dapat Dapet. dari kayak burung gagak itu dapat. Tapi nggak ada kopinya. Filosofi kopi. Kopi. Oke guys, jadi pembahasan Jets kali ini Bekerja Cukup ya? bersama Cukup. Sandi. Udah cukup, kita bangun dulu. kita bangun dulu. Thank you Pak Jokowi udah nonton. Maksa banget tiba-tiba ending, tiba-tiba closing. Ya kan emang udah selesai, Pak. Karena emang episode kali ini kurang banget tendangan dari kurang. si bakunya nih kurang ke kita. Garis pukulannya kurang dapat. Garis pukulannya kurang dapat. Garis Iya. pukulannya kurang dapat. Ibarat itu penyedap rasa kekurangan masakan. Kurang micin. Penyedap rasa kekurangan masakan. Iya, Ya berarti penyedap rasanya doang dong anjing. Asin banget tuh. Makanan kurang penyedap rasa yang ada. Anda mau saya Kamen Rider make proyek barusan anjing. Bangsat. Proyek. Itu kan Tumbal proyek. Kalau kan mana proyek kan? Brengsek Anda. Oke guys, karena si Hitam sudah mulai emosi, kita tutup aja daripada nanti makin menjadi-jadi. Terima kasih yang udah nonton episode Ensign kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, comment, share, dan nyalain lonceng di sebelah kanan. Atas. Ya, atas biar nggak ketinggalan info OPW Henshin next selanjutnya di minggu depan. Ya. Apakah bakal naik poinnya atau malah tambah turun? Karena kita nggak tahu nih pikiran Yuya mau kemana nih ke depan nih. Susah yuk ya Yuya. Iya, Jadi Pegumi, arigatou gozaimasu.